Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah radang tenggorokan? Ya, sakit-sakit di tenggorokan, ya sakit menelan, perih-perih ataupun nyeri ya. Ini rata-rata pasti pernah lah ya sakit tenggorokan. Ya termasuk saya pun pernah sakit tenggorokan. Yang minum air saja mata itu bisa sampai berair-air ya karena perih sekali. Kalau bahasa medisnya ini disebut dengan faringitis ataupun peradangan pada faring. Nah, orang bilangnya radang tenggorokan ataupun peradangan pada faring. Jadi kita bahas seputar penyakit faringitis atau radang tenggorokan. Apa sih penyebab faringitis? Nah, faringitis ini disebabkan oleh dua penyebab yang tersering, ya. Infeksi virus sama infeksi bakteri. Nah, kalau seandainya infeksi virus, itu virusnya influenza, rhinovirus, adenovirus, coronavirus pun bisa bikin radang tenggorokan, sama Epstein-Barr. Nah, kemudian kalau infeksi bakteri yang tersering adalah Streptococcus A. Nah, ini penyebab tersering. Kalau jamur gimana? Jamur bisa. Ya, tapi jarang ya, penyebabnya oleh jamur itu jarang. Apa saja faktor risiko faringitis? Nah, yang pertama itu sering terpapar asap rokok. Walaupun nggak merokok ya, orang lain merokok, terpapar kita itu bisa. Ataupun polusi udara ya, bisa. Kemudian yang kedua, itu misalkan usianya 3-15 tahun itu lebih beresiko dibandingkan di atas itu. Ya bukan berarti di atas itu nggak bisa, tetap bisa. Tapi yang tersering ataupun yang paling sering. Yang ketiga itu memiliki riwayat alergi, baik alergi dingin, ya alergi debu misalkan, ataupun alergi bulu binatang ataupun alergi lainnya. Yang keempat yaitu sering berada di ruangan ber-AC, ya jadi kan udaranya kering ya, dingin kering. Nah, ini beresiko. Nah, yang kelima itu ada sinusitis. Jadi punya riwayat sinusitis, penyakit sinusitis tahu kan, peradangan pada sinus ya, sini bisa, sini bisa. Nah, ini dia faktor risiko. Yang keenam, iritasi tenggorokan misalkan karena sering berteriak-teriak, ya suaranya keras-keras, ataupun karena ngorok ataupun mendengkur. Nah, ini hati-hati yang sering ngorok, sering mendengkur, ya jadi hilangkan kebiasaan tersebut. Nah, yang ketujuh, ya ini teman-teman terpapar ataupun kontak dengan penderita faringitis, jadi bisa menular ya, apalagi dia penyebabnya virus, ini bisa menular. Kemudian menderita GERD. Nah, GERD ini kan gastroesophageal reflux disease, artinya asam lambungnya bisa naik sampai ke tenggorokan. Akhirnya apa? Tenggorokannya jadi radang, ya batuk-batuk karena GERD tadi. Jadi disembuhkan GERD-nya. Nah, yang terakhir memiliki daya tahan tubuh lemah. Karena kalau daya tahan tubuh kuat, ada bakteri, ada virus masuk, kita masih bisa melawan tubuh kita ya. Tapi kalau sedang lemah, daya tahan tubuh kita, ada bakteri masuk, virus masuk ya, antibodi kita lemah, akhirnya sakit. Apa gejala faringitis? Nah, faringitis ini nggak kena hari ini langsung sakit, nggak. Biasanya itu 2-5 hari setelah terpapar infeksi. Jadi lama ya. Hari pertama nggak, ya 2 hari bisa sampai 5 hari. Ya, gejalanya yang pertama tentu sakit di tenggorokan, nyeri di tenggorokan, perih di tenggorokan ya. Namanya saja faringitis atau radang tenggorokan. Nah, yang kedua itu kadang bikin suara parau. Bahkan bisa sampai teman-teman batuk. Yang ketiga itu demam, kemudian badan pegal linu, kemudian jadi malas makan ya karena sulit menelan tadi, ya karena sakit ya, mau menelan sakit, menelan air saja bisa sakit. Nah, bahkan bisa sampai mual muntah. Bagaimana pengobatan faringitis? Nah, faringitis ini bisa dilakukan pengobatan rumahan dulu ya. Pengobatan mandiri. Ya, artinya dilakukan secara mandiri. Teman-teman ya siapkan 1 gelas air hangat, kemudian dikasih madu dan dikasih ya jeruk lemon. Nah, jadi misalkan 1 gelas air hangat, 1 sendok madu dan lemon ya. Nah, ini diminum rutin ya sampai benar-benar sembuh. Yang kedua, jangan lupa istirahat ya karena teman-teman butuh proses pemulihan ya, kemudian
makannya juga makan bubur, ya makan yang lembut-lembut, makan yang jangan goreng-gorengan, ya jangan yang pedas-pedas, ya biar sembuh dulu lah tenggorokannya, biar istirahat. Nelennya pun biar lebih mudah. Minum air putih itu yang banyak, walaupun sedang radang tenggorokan. Ya misalkan minum air putihnya perih, coba minum hangat, biasanya lebih enak. Nah kemudian kalau memang sakit sekali, ya bisalah minum paracetamol ya 3x1 yang 500 mg ataupun ibuprofen. Ya itu bisa diminum. Apalagi kalau teman-teman demam ya. Ini juga bisa untuk anti nyeri dan juga anti demam ya, untuk menurunkan panas. Tapi konsumsinya sesuai dengan aturan pemakaian. Beli di apotek itu ada aturan pemakaiannya, baca, jangan malas ya, dibaca. Baru diminum, jangan diminum dulu baru dibaca. Tapi baca dulu baru diminum. Nah, kalau sudah coba cara alami dan juga minum obat, faringitisnya nggak sembuh-sembuh gimana? Ya, jangan dibiarkan mandiri terus ya, harus butuh pertolongan yang expert di bidangnya. Siapa? Ya dokter ya, datang ke dokter, misalkan sudah 3 hari atau 4 hari, ya paling lama seminggu lah. Ya itu datang ke dokter, dok saya sakit menelan nih, tenggorokannya perih, ya makan nggak enak nih, udah demam nih udah 2 hari. Nah itu nanti dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit teman-teman. Apa saja komplikasi faringitis? Kalau faringitis nggak diobati, radang tenggorokan nggak diobati, yang pertama itu ya teman-teman nanti bisa kena infeksi telinga, ya telinga tengah. Yang kedua ini kena sinusitis ataupun peradangan pada sinus. Yang ketiga demam rematik. Nah yang keempat nggak menutup kemungkinan ya amandelnya ikut bengkak, kemudian nanti bisa ada nanahnya di situ. Jadi hati-hati. Bagaimana pencegahan faringitis? Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan ketika untuk mencegah faringitis tentu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, ya, dan juga gunakan air mengalir. Karena tangan kita ini kan sumber kuman, masuk mulut, ya, pegang wajah. Nah, ini tempat pintu masuk. Nah, jadi dengan cuci tangan, rajin cuci tangan ini bisa menurunkan risiko penularan penyakit, termasuk radang tenggorokan. Kemudian ya konsumsi makanan sehat biar imun kuat, konsumsi air putih ya biar tubuh juga terhidrasi dengan baik. Nah kemudian teman-teman ya jangan sering menggunakan alat makan bersama ya ke orang lain. Ya kalau bisa habis makan cuci ya kalau mau menggunakan, ya jangan comot sana comot sini ya, berbagi. Siapa tahu dia sedang sakit faringitis, nggak tahu kita ya, nggak ngomong dia, tiba-tiba kita tertular, wah repot. Hindari asap rokok, yang merokok berhenti, yang ada kelihatan asap ya hindari, apalagi polusi udara. Pakai apa? Pakai masker, gampangnya pakai masker. Oke teman-teman, ya itu tadi pembahasan tentang faringitis ataupun radang tenggorokan. Bagaimana pengalaman teman-teman ketika terkena faringitis? Ya minum apa biasanya? Minum obat langsung atau minum herbal dulu? Ya silakan tulis di kolom komentar. Biar sama-sama kita sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa share, like, komen. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.